Bab 7. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan sosial. A. Kebutuhan dan kelangkaan. 1. Kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Sementara itu, keinginan adalah sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia untuk menambah kenyamanan hidupnya. A. Macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan dikelompokkan berdasarkan 1. Tingkat kepentingan. 2. Waktu pemenuhan. 3. Sifat. 4. Subjeknya. B. Faktor yang memengaruhi kebutuhan. 1. Lingkungan. 2. Agama. 3. Pendapatan. 4. Usia. 5. Kemajuan peradaban. C. Alat pemuas kebutuhan. 1. Hubungannya dengan benda lain. 2. Tujuan penggunaannya. 3. Cara memperoleh. 2. Kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi jumlah barang atau jasa tidak tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Faktor yang memengaruhi kelangkaan. 1. Pertumbuhan penduduk. 2. Sifat manusia. 3. Perkembangan teknologi. 4. Demonstration effect. 5. Kerusakan SDA akibat ulah manusia. 6. Keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah SDA. Cara untuk mengatasi masalah kelangkaan alat pemuas kebutuhan. 1. Efisien dalam menggunakan sumber daya. 2. Menggunakan teknologi untuk proses produksi. 3. Menjaga kelestarian sumber daya. B. Tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. 1. Tindakan ekonom. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas terhadap sumber daya yang terbatas memunculkan 3 pertanyaan mendasar. 2. Motif ekonomi. Motif ekonomi adalah suatu dorongan atau alasan yang mendasari manusia melakukan tindakan ekonomi. 3. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan oleh manusia dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang sebesar-besarnya atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya diperoleh hasil tertentu. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. C. Kegiatan ekonomi. 1. Produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa agar dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Faktor produksi. A. Sumber daya alam, bahan baku. B. Sumber daya manusia, tenaga kerja. C. Sumber daya modal. D. Kewirausahaan. 2. Distribusi. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran produk dari produsen kepada konsumen. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Cakupan. A. Pembelian. B. Pemilahan dan pengelompokan. C. Pengemasan. D. Penyimpanan. E. Pengangkutan. 3. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi nilai guna barang atau jasa yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor yang memengaruhi. A. Faktor ekonomi, tingkat harga. B. Faktor non-ekonomi, tempat tinggal, lingkungan. D. Pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi dikelompokkan menjadi 3, yaitu A. J. Rumah tangga keluarga, RTK. B. Rumah tangga produsen, RTP. C. Pemerintah. E. Permintaan, penawaran, harga, dan pasar. 1. Permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta masyarakat pada tingkat harga dan jangka waktu tertentu. Hukum permintaan berbunyi, jika harga suatu barang atau jasa naik, jumlah permintaan atas barang jasa tersebut akan menurun. Ada 3 jenis permintaan. Permintaan absolut, permintaan potensial, permintaan elektif. A. Faktor yang memengaruhi permintaan harga dan substitusi dan komplementer pendapatan masyarakat kamalan masa depan. Selera konsumen. B. Kurva permintaan. Dalam ilmu ekonomi, setiap kenaikan harga barang akan mengurangi kuantitas permintaan barang, dengan sesumsi faktor lain yang memengaruhi permintaan tidak berubah. Ceteris paribus. Oleh karena itu, kurva permintaan berlereng negatif, yaitu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal tersebut menunjukkan hubungan herbanding terbalik antara harga dan kuantitas permintaan. F. Inflasi. Secara umum, inflasi diartikan sebagai gejala kenaikan harga barang dan jasa yang bersifat umum dan terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi permintaan, demand pull inflation, dan sisi penawaran,
cost pull inflation. A. Penyebab inflasi. 1. Tingginya permintaan. 2. Meningkatnya biaya produksi. 3. Bertambahnya jumlah uang beredar. 4. Perilaku masyarakat. 5. Struktur ekonomi yang kaku. 6. Kekacauan ekonomi dan politik. 7. Keputusan perusahaan. 8. Utang nasional. 9. Faktor luar negeri. B. Jenis inflasi. 1. Berdasarkan tingkat keparahan inflasi. 2. Berdasarkan sifat inflasi. 3. Berdasarkan asal inflasi. C. Dampak inflasi. 1. Penurunan nilai mata uang. 2. Penurunan kesejahteraan masyarakat. 3. Distribusi pendapatan memburuk. 4. Peningkatan tingkat suku bunga. 5. Distribusi barang tidak merata. G. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang keuangan untuk memberikan layanan jasa keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Lembaga keuangan dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang berwenang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, lalu menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Di Indonesia, lembaga keuangan bank dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat, BPR. H. Uang. Uang merupakan suatu benda yang berfungsi mengukur nilai, menukar, dan melakukan transaksi jual bel. Uang memiliki 3 jenis nitat, yaitu nilai nominal, nilai intrinsik, dan nilai real. Nilai nominal adalah nilai tetap yang tertera pada uang. Sementara itu, nilai intrinsik adalah nilai sebenarnya yang terkandung dalam benda yang digunakan dalam pembuatan uang tersebut. Nilai real adalah nilai uang yang diukur melalui jumlah barang atau jasa yang dapat diperoleh oleh uang tersebut. 1. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan, pemeriksaan, penggunaan, pengendalian, penyimpanan, serta pengevaluasian kinerja keuangan untuk mencapai tujuan tertentu. J. Hak dan kewajiban dalam jasa keuangan. Yang dimaksud dengan pelaku usaha jasa keuangan adalah bank umum, bank perkreditan rakyat, BPR, perusahaan efek, penasihat investasi, bank kustodian, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan gadai, dan perusahaan penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Sementara itu, konsumen jasa keuangan adalah pihak yang menempatkan dananya dan atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan, antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Prinsip perlindungan konsumen, yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, informasi konsumen, serta penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Sementara itu, kewajiban konsumen jasa keuangan adalah memberikan informasi yang diminta oleh lembaga keuangan dengan jelas, lengkap, dan sebenar-benarnya. K. Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 1. Pengaruh kelangkaan, permintaan, penawaran, dan harga terhadap kesejahteraan. Hal ini tentu tidak sejalan dengan konsep kesejahteraan sosial dalam UU No. 12 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Dengan demikian, tampak bahwa kelangkaan, permintaan, penawaran, dan harga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. 2. Upaya pemerintah mengatasi masalah kelangkaan guna mencapai kesejahteraan sosial. A. Memberikan subsidi. B. Menentukan harga tinggi. C. Membangun kerjasama ekonomi antar daerah. 3. Kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, pemerintah melalui badan usaha milik negara, BUMN, badan usaha milik swasta, BUMS, dan koperasi menjadi pilar atau tiang utama pelaksanaan perekonomian Indonesia. Ketiga perusahaan ini adalah 3 pelaku dalam sistem ekonomi kerakyatan.